Investor, balik lagi bersama gua. Oke, kita akan melanjutkan menganalisa dan memprediksi harga wajar saham. Kali ini ada 3 saham, yaitu Antam, BMTR, dan INKP. Kita mulai dari saham Antam. Datanya sudah gue kumpulkan dari laporan keuangan kuartal 1 2022 ya. Kode Antam update tanggal 11 Juli. Antam ditutup di harga 1.720. Revenue atau pendapatan kuartal antar kuartal naik, net income juga naik 2 kali lipatnya. PE rasionya di 15, kemudian dividen di 2,26. Ini juga nggak terlalu besar ya, karena di bawah 3. EPS annual proyeksi, kenapa EPS annual proyeksi? Karena EPS kuartal satunya itu 60,98. Maka gue proyeksikan berdasarkan IPS tahun sebelumnya, di kuartal 2, 3, dan 4, itu Antam biasanya turun. Maka ini juga termasuk metode konservatif ya. Jadi gue memproyeksi jika IPS-nya turun, ya ini sangat konservatif, syukur-syukur nanti naik ya IPS-nya. Maka didapatkan IPS annual tahunannya itu 180. Kemudian ROA di 8,5%, ROE 12,9%, NPM di 15,03%. Maka setelah dilakukan metode cross komparatif ya, NPM Antam ini melebihi ekspektasi, yaitu di atas batas atasnya sebesar 14%. Kemudian PBV untuk sekarang di 1,85 kali ya. Kemudian PBV versus ROE, nah ini harus disesuaikan karena ROE-nya 12%, maka PBV-nya sama dengan 1,2. Kenapa 1,2? Karena kalau buat pribadi itu ROE 10% sama dengan PBV 1%. PBV 1 kali, sorry. ROE 20%, maka PBV 2 kali. Seperti itu ya. Kemudian book value Antam itu di 928. Kemudian harga wajar versus PBV versus ROE di 1114. Margin of safety-nya minus 35%. Artinya menurut harga wajar versi ROE dan PBV, itu Antam kemahalan harga sekarang. Ini baru satu parameter harga ya. Kemudian, menurut Benjamin Graham, per kali PBV itu sama dengan 22,5. Nah, Antam ini ternyata di atas 22,5. Artinya memang sedang mahal di harga sekarang. Namun, menurut setelah dihitung secara harga wajarnya, menurut metode Benjamin Graham, itu Antam harusnya harga normalnya di 1935. Nanti akan lihat secara teknikal apakah sudah pernah mencapai di 1900 atau belum. Kemudian, menurut PE method, Antam itu harusnya dihargai di 3178 dengan margin of safety sebesar 85%. Kemudian yang terakhir, kita coba hitung berdasarkan min PBV 3 tahun. Min PBV 3 tahun itu di 1,9 kali. Maka harga wajarnya didapatkan 1829 dengan margin of safety sekitar 6%. Nah, sudah kita dapatkan beberapa harga wajar, maka dirata-ratakan Antam itu ternyata harga wajarnya harusnya di 2000 ya. Dengan harga sekarang kita mempunyai margin of safety di 17%, seperti itu. Oke, kita lihat secara teknikal. Antam ditutup di harga sekarang itu di harga 1.720 ya. Ya, 1.720. Secara posisi Antam memang di bawah garis EMA 50 dan garis EMA 100. Ini menandakan Antam memang sedang downtrend ya. Namun garis MACD ini menunjukkan adanya perpotongan naik ke atas ya, artinya memang sedang reversal dari batas support di 1725 ya.
sorry, ini batas support ya. Batas support sekarang di 1720 ya. Ditutup di support. Nah, selama memang belum melewati batas support 1720, maka sebenarnya Antam bisa apa namanya, di hold ya. Tetapi jika tidak bisa bertahan di support 1720, maka Antam akan melanjutkan penurunan. Nah, proyeksinya jika memang bisa tembus ke resisten di 1815, kemudian cenderung akan sideways, kemudian jika menembus resisten kembali, akan melanjutkan ke kenaikan di harga 2000. Namun secara pribadi gue menilai ini Antam kemungkinan ada dua apa namanya, ada dua proyeksi ya, kemungkinan akan melanjutkan penurunan ya, akan melanjutkan penurunan di bawah 1720 seperti itu. Tapi harusnya ini support di 1720 ini support terkuat ya, karena ini menjadi membentuk yang namanya double bottom segitiga. Kemungkinan jika memang Antam bisa bertahan dan reversal akan dapat melanjutkan sampai dengan kenaikan di harga 2000 seperti itu. Kita lihat melalui jika dilihat dari asing ya, Antam memang sedang didistribusi oleh asing ya. Sebulan terakhir ini asing melepas banyak, dan di tanggal 11 pun asing juga melepas distribusi saham Antam. Gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke saham BMTR. Nah, BMTR ditutup di harga 290. Untuk revenue naik, net income naik, kemudian PE ratio di 3%, kemudian dividen, tidak bagi dividen, EPS anualnya di 83,76. Nah, saham BMTR juga salah satunya dipegang oleh Lo Keng Hong ya. Kemudian lanjut, ROA di 4,4%, ROE di 10,58%. Secara umum ini untuk ROE di atas 8%, namun ROA tidak bisa tembus di atas 8%. Kemudian NPM, untuk NPM ini di 9%, namun sayangnya tidak bisa melewati batas atas secara metode cross komparatif ya. Tapi yang jelas cukup bagus ya, karena dia bisa melewati batas bawahnya, yaitu 3%. PBV di 0,33 kali, kemudian kita langsung penyesuaian ROA versus PBV di 1 kali, book value itu di 877, sehingga didapatkan harga wajarnya ROE versus PBV yaitu di 877. Dengan harga sekarang kita mempunyai margin di 202%. Kemudian jika dilihat dikali PBV sama dengan 1 di 1,03, maka ini under value ya, di bawah 22,5. Menurut Benjamin Graham, BMTR ini harusnya dihargai di 1.285 dengan margin of safety di 343. Kemudian menurut PE method, BMTR dihargai di 347 dengan margin 20%. Nah, secara rata-rata 3 tahun, PBV-nya BMTR ini di 0,38, maka harganya di Rp333 dengan margin of safety 15%. Nah, kita sudah mendapatkan 4 harga wajar, maka rata-rata harga wajarnya yaitu di Rp711 dengan margin of safety 145%. Gitu. Kita lihat secara teknikal. Secara teknikal, BMTR akan menguji resisten ya, di 296 ya, akan menguji resisten di
296, kemudian mungkin akan konsolidasi, ya, akan turun lagi menembus support di 278, kemudian akan menguji lagi ke 296. Jika tembus di resisten 296, maka BMTR ini akan optimis akan menuju ke harga 300-an. Itu pendapat pribadi gue, selama BMTR ini berada di atas garis EMA 150 dan 50, maka cenderung memang ini akan mengalami uptrend yang sangat kuat, seperti itu. Kita lihat di broker summary, ya, memang BMTR hari ini ditutup ya naik sekitar 0,69%, tetapi asing melakukan distribusi besar juga, ya. Di seminggu dan di sebulan terakhir ini memang ada distribusi paling banyak asing menjual saham BMTR. Tapi secara teknikal, selama berada di garis EMA 50 dan EMA 150, maka BMTR ini cenderung untuk uptrend, seperti itu. Intinya, jika bertahan di EMA 50, yang bagi teman-teman yang sudah punya, itu bisa di hold, tetapi jika tembus turun melewati EMA 50, maka bisa pilihan untuk dijual dulu. Oke, yang terakhir kita ke saham INKP. INKP ditutup di harga 7.525. Untuk revenue laporan kuartal 1 2022 naik, net income juga naik, PE rasio anual itu di 5,13, dan dividen ini cukup kecil, bukan cukup tapi sangat kecil, ya, di bawah 3, tepatnya di 0,69%, dan EPS manualnya besar di 1.375,55. ROA di 5,99%, kemudian ROE di 11%, untuk NPM di 17,72%. Cara metode cross komparatif ini sudah melewati batas atasnya di 12%, artinya sangat bagus. Kemudian VBP di 0,58 kali. Nah, kita lakukan penyesuaian VBP dengan ROE yaitu di 1,1 kali. Book value per share-nya di 12.950. Maka harga wajarnya itu untuk ROE versus PBP di 14.245. Nah, kita akan lihat nih, apakah INKP itu pernah mencapai harga 14.000? Nah, kita lihat, ya. Maka dengan harga sekarang itu mempunyai margin di 89%. Menurut PBP kali R, ya, INKP itu di 2,98, artinya di bawah 22,5 under value. Menurut Benjamin Graham, ya, saham INKP ini harusnya dihargai di Rp20.020. Maka dengan harga sekarang memiliki margin of safety di 166%. Menurut PE method, INKP juga dihargai di 13.546 dengan margin of safety di 80%. Nah, itu ketiga perhitungan harga wajar. Dan satu lagi, ini PBP 3 tahun, INKP ini dinilai sebesar 0,72 kali. Maka harga wajarnya menurut min PBP 3 tahun di 9.324 rupiah dengan margin of safety di 24%. Nah, sudah didapatkan 4 perhitungan harga wajar, dan rata-ratanya INKP harusnya, normalnya, nilai wajarnya itu di 14.284 dengan rata-rata MOS atau margin of safety di 90%. Itu harga wajar dari INKP. Kemudian kita lanjut secara teknikal. Nah, kita lihat secara teknikal, INKP berada di bawah garis EMA 50 dan garis EMA 150. Ini menandakan INKP sedang downtrend, ya, sedang turun. Tetapi jika dilihat dari ditarik garis dari tahun 2021, INKP ini sedang mengalami sideway, ya, sideway yang panjang dari tahun 2021 sampai sekarang, ya.
Nah, ada kemungkinan untuk sideway ini kita memanfaatkan pembalikan arah jika sudah menembus atau tidak sudah menyentuh supportnya di 7.275 ya. Ini terus INKP reversal sampai ditutup di harga 7.525. Nah, jika dilihat histori dari sebelumnya, INKP kalau jika satwa itu naik, kemudian turun, menyentuh support, naik lagi, tidak mampu menembus resisten, kemudian turun lagi, hingga ke support, dan kemudian diprediksi akan seperti ini. Nah, seperti ini, minimal ya, INKP akan melanjutkan kenaikan ke 7.725. Kalau dilihat dari volume, ini sangat tinggi, ini ditutup ya, sangat besar candle-nya. Dan jika bisa mampu menembus di EMA 150 atau di EMA 50, maka INKP akan melanjutkan kenaikan sampai dengan harga 8.000-an. Nah, itu proyeksinya untuk INKP ya. Maka ini akan masih sangat sideways. Tetapi jika INKP itu mampu menembus di harga supportnya di harga support 7.250, maka INKP melanjutkan penurunan yang sangat dalam. Jika dilihat dari broker summary, ya, INKP memang didistribusi oleh asing ya, dijual oleh asing, bahkan sebulan terakhir ini banyak dijual oleh asing. Kemudian memang ada kenaikan sebesar 3,43% di hari ini ya. Oke, teman-teman, itu untuk proyeksi, analisa, dan secara harga wajah dan teknikal. Semoga bermanfaat. Intinya, gue mau terus mengingatkan, belilah saham yang kalian tahu, analisa dulu, minimal harga wajar, kemudian kita bisa memprediksi akan membeli dan menjual, kemudian menggabungkan dengan analisa teknikal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-like dan di-subscribe. Kalau ada yang mau template ini, silakan komen di deskripsi di kolom komentar. Terima kasih.